Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat supaya kalian bisa belajar dengan semangat ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, yuk kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Adik-adik, tujuan belajar kita hari ini adalah untuk mengetahui pahlawan Sultan Agung. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara menangani cedera luka dan lepuh. Setelah itu, kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat loop atau kaca pembesar. Setelah pembelajaran ini, semoga kalian semua dapat memahaminya. Hari ini, kita akan belajar tentang pahlawan. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Salah satunya adalah pahlawan bernama Sultan Agung. Yuk simak teks berikut ini. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagungan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Setelah membaca teks Sultan Agung, apa yang kamu ketahui dari Sultan Agung? Setelah membaca teks tersebut, dapat kita ketahui bahwa Sultan Agung adalah Raja Mataram di masa Islam. Sultan Agung pernah menjadikan Mataram sebagai kerajaan terbesar di Pulau Jawa pada masanya. Sultan Agung adalah orang yang gigih, bertanggung jawab, dan peduli pada rakyatnya. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Yang pertama, apa yang Sultan Agung lakukan hingga kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya? Yang kedua, bagaimana cara Sultan Agung melawan Belanda? Yang ketiga, kapan dan di mana Sultan Agung lahir? Pahlawan adalah seseorang tanpa tanda jasa yang mengorbankan jiwa raganya untuk negara Indonesia. Dalam perjuangannya, pahlawan-pahlawan tersebut pasti sering mengalami cedera. Sekarang, coba lihat di lingkungan sekitarmu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang bahkan kamu sendiri pernah mengalami cedera. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menangani cedera luka dan juga lepuh ketika itu terjadi pada orang-orang di sekitar atau bahkan kamu sendiri ketika sedang beraktivitas fisik. Pernahkah kamu ketika sedang berlari tiba-tiba terjatuh? Kemudian kamu lihat lututmu ternyata lecet. Nah, lecet ini termasuk salah satu jenis cedera luka loh. Lalu bagaimana ya penanganan sederhananya? Yuk simak langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam menangani cedera luka yang pertama adalah bersihkan bagian tubuh yang terluka dengan sabun antiseptik. Yang kedua, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Dan yang ketiga, olesi bagian luka dengan krim antiseptik. Siti sedang menggosok bajunya. Lalu tiba-tiba tangannya terkena gosokan yang panas. Siti lantas menjerit dan ketika ia melihat tangannya,
Ternyata tangannya melepuh. Lalu, bagaimana ya Siti dapat menangani tangannya yang melepuh itu? Langkah-langkah dalam menangani bagian tubuh yang terkena lepuh, yang pertama adalah dinginkan bagian tubuh yang lepuh dengan air bersih. Yang kedua, bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Yang ketiga, balut longgar bagian tersebut dengan perban. Dan yang terakhir, jangan mengompres luka lepuh dengan es. Kenapa bisa begitu? Karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Ketika cedera terjadi, maka diperlukan penanganan dengan segera. Kenapa harus segera ditangani? Hal itu dilakukan agar bakteri atau virus tidak dapat menginfeksi bagian tubuh yang terdapat cedera. Bakteri atau virus itu susah sekali loh untuk dilihat secara langsung oleh mata kita. Kenapa bisa gitu? Karena ukurannya yang sangat kecil sehingga membutuhkan alat mikroskop. Nah, dalam mikroskop terdapat kaca pembesar atau loop sehingga bakteri atau virus dapat terlihat. Pada subtema 1, kamu telah mempelajari sifat-sifat cahaya. Sekarang, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat loop atau kaca pembesar secara sederhana. Yuk, simak langkah-langkah pembuatan kaca pembesar berikut ini. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Yang kedua, air. Dan yang ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, sekarang yuk bikin kaca pembesarnya. Langkah pertama adalah isi kantong plastik dengan air. Yang kedua, ikat kantong plastik. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Setelah melakukan percobaan pembuatan loop, sekarang kita jawab yuk soal-soal di bawah ini. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Jawabannya, tulisan asli memiliki huruf yang kecil, sedangkan tulisan yang terlihat dari plastik menjadi terlihat lebih besar. Nomor 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena terjadinya pembiasan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda. Pada saat plastik berisi air didekatkan, maka cahaya mengalami pembiasan sehingga sudut pandang mata bertambah besar. Nomor 3, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Jawabannya, loop atau kaca pembesar merupakan penerapan salah satu sifat cahaya, yaitu pembiasan cahaya. Pada percobaan kaca pembesar, tulisan yang kecil menjadi lebih besar ketika plastik berisi air didekatkan ke tulisan. Hal ini disebabkan pembiasan cahaya melalui media air. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kakak sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah ya. Kakak pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.